Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem yang telah diimplementasikan yang akan menjadi tugas saya, yaitu tugas cloud computing saya. Dimana tugas saya yaitu adalah Lore, yang dimana merupakan website untuk mengepost konten sesuai dengan tag yang sudah disediakan ya. Ini adalah codingnya, localhost. Nah, saya coba buka dulu. Jadi ini adalah tampilannya, dapat dilihat di sini terdapat konten-konten. Nah, jadi berhubung karena saya sudah melakukan hosting ke hosting gratis, jadi kita dapat buka di sini hosting saya, domain saya maksudnya. Nah, tapi ada sedikit kekurangan karena kita menggunakan hosting gratis. Oleh karena itu banyak sekali yang tidak bisa kita lakukan, seperti kita diberikan penyimpanan yang tidak banyak, atau mungkin website yang diakses tidak secure, dan pengaksesan mungkin jika teman-teman yang mengaksesnya juga akan ini ya, tidak secure ya tulisannya, atau mungkin tidak dapat mengaksesnya. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan guest view yang ada di sistem saya. Jadi pertama-tama pada saat saya masuk ke sini, ini adalah guest view di mana saya hanya bisa melihat konten-konten yang dipost oleh orang dan dipublikkan oleh orang. Jadi ini adalah contohnya. Nah, seperti ini ada yang post. Kita juga bisa view more, melihat semua konten-konten yang ada. Nah, bisa melihat tanggal postnya, tagnya, ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini juga ada diberikan arsip file di mana kita dapat mengaksesnya jika kita tahu passwordnya. Jadi kita tidak bisa sembarang akses. Oke, ini untuk guest view. Kita juga dapat melihat semua post di sini. Tekan our contents. Nah, jadi di sini adalah semua post yang public ya, yang dapat kita lihat. Nah, di sini juga ada tag, kita bisa filter. Oke. Untuk guest view ya. Sekarang saya akan coba melakukan login. Di sini seperti ini ya teman-teman. Jadi di saat kita dianggap tidak karena kita menggunakan domain gratis ya seperti ini. Jadinya website ini akan dianggap tidak secure gitu. Kita tidak bisa mengaksesnya. Oke, saya akan coba langsung ke localhost saja ya. Kita menggunakan localhost saja di sini. Di sini saya akan login sebagai user. Oke, masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Nah, untuk mengepost, ini adalah fungsi pertama, kita bisa post di sini. Oke, saya akan coba post di sini. Sini coba saya testing ya, post matematika ya. Testing saja, matematika tes ya. Tagnya matematika. Nah, jadi di sini tagnya sangat sedikit. Kenapa? Karena ini masih tahap pengembangan, jadi bisa kita tambahkan lebih banyak lagi. Tapi untuk contoh kita berikan seperti ini saja. Kita juga bisa pilih file di sini. Tapi kalau kita nggak pilih, dia akan otomatis menggunakan foto ini. Nah, contohnya akan langsung berubah ya. Ini kita bisa berikan deskripsi contoh post matematika. Nah, ini untuk start date sama end date, ini sebenarnya untuk lebih spesifik untuk tugas ya. Misalnya ada kita post penugasan seperti itu kan, kita perlu ada start date sama end date untuk deadline ya. Tapi karena ini kita postnya hanya untuk ilmu pengetahuan, jadi kita biarkan saja akan mengambil waktu yang sekarang. Oke, ini kita bisa post di sini. Kita bisa masukin video, tulisan, link, embed, dan lain-lain. Ini kita coba tulisan saja ya. Ini adalah contoh post tag matematika. Nah, pada saat kita submit, maka berhasil, kita sudah diarahkan ke guest view di mana sudah masuk di sini data kita. Contoh ya. Nah, sudah masuk, kita bisa view tuh. Ini adalah post kita. Seperti itu. Nah, kita juga bisa ini ya. Bisa melihat semua post yang sudah kita post di sini nih. Nih. Jadi kita bisa nonaktifkan postnya. Tuh, maka post ini akan nggak bisa lagi linknya. Tapi karena ini saya yang pakai, artinya saya masih bisa tetap lihat tuh. Tapi kalau orang lain yang tidak login guestnya, maka dia tidak akan bisa lihat konten kita lagi. Coba ya, saya copy ini.
saya copy, lalu saya logout sebagai user, dan saya refresh ya ini ya. Tuh, dia akan redirect ke guest view, artinya dia tidak mengizinkan orang lain yang melihat karena publiknya sudah dimatikan. Di sini sudah tidak kelihatan lagi. Tapi kalau saya login, maka saya bisa lihat lagi ya, karena itu memang post saya gitu. Tuh, seperti itu. View, kita juga bisa melakukan edit di sini ya. Edit post yang tadi. Kita juga bisa menghapus. Kita hapus, maka akan hilang seperti itu. Oke. Nah, untuk jawaban ini, jadi jawaban adalah kita memberikan file arsip pada satu file konten kita, dimana jika ada file tambahan ya, seperti yang online tadi yang saya lihatkan, yang sudah saya post di sini. Nah, di sini terdapat file arsip yang dimana dikunci, kan? Nah, jadi kita harus punya kunci untuk mengaksesnya kan. Nah, postnya di sini. Untuk melakukan postnya kita bisa submit. Contohnya saya ada post di sini tasnya, saya ada post yang konten. Ini semuanya saya testing ya. Ini coba saya post lagi ya satu. Oke, berhasil. Saya post jawaban di post matematika yang tadi, akan keambil judul saya. Ini ya, matematika yang tadi saya post. Nah, di sini saya bisa pilih filenya. Post satu file gitu. Contoh saya postnya file image saja. Nih. Maka akan keambil sini. Kita bisa kasih akses password atau tidak. Kalau kita kasih akses password maka akan terkunci ya. Coba kita kasih akses passwordnya itu buka. Oke. Nah, di sini kita juga bisa kasih tulisan. Tapi di sini saya hanya arsipkan file gambar saja. Kita coba submit. Maka pada saat kita lihat view yang konten ini, kita akan melihat satu arsip di sini. Pada saat kita buka, kita harus masukkan password. Kalau kita salah, maka passwordnya tidak akan akan ada validasi kalau password itu salah. Kita bisa buka di sini pakai password yang benar. Buka. Oke, kita akses, maka akan otomatis menampilkan gambar yang terarsip seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba fungsi lain lagi. Kita coba lagi, contohnya sekarang list jawaban. Nah, ini adalah list jawaban yang saya post ya. Saya post di mana tagnya, judul konten yang mana, passwordnya ada atau tidak. Kalau tidak ada password ya seperti ini ya. Kita coba contohkan kalau tidak ada password. Ini ya konten yang ini. Kita coba ini adalah arsip file jawaban contoh ya. Kita tidak berikan password di sini. Kita juga tidak bisa memberikan file, hanya tulisan. Pada saat kita submit, kita cek kontennya tadi, maka akan terlihat sebuah post lagi di mana yang ini terbuka seperti itu. Maka akan tertampil apa isinya pada saat kita klik dan dipost oleh siapa gitu. Oke. Fungsi selanjutnya yaitu kalender. Kita memiliki kalender pribadi di sini, dimana kita dapat menandai kalender tersebut. Contoh saya tandai di tanggal 6 ini. Saya akan mengerjakan tugas. Pada saat saya oke, nah maka akan langsung terupdate dari sini. Nah, ini hanya kalender pribadi ya, artinya orang lain tidak dapat melihat kalender kita. Orang lain mempunyai user itu mempunyai kalender masing-masing. Nanti akan saya coba lihatkan untuk user lain ya. Nah, ini bisa kita delete juga ya kalau kita mau. Nah, ini karena saya login sebagai Irman J. Kevin, ya, artinya saya sendiri pengembang. Jadi di sini saya ada fungsi khusus di mana saya hanya gunakan untuk user saya. Jadi saya bisa allow atau menyetujui orang-orang yang ingin menjadi user atau registrasi. Jadi karena kita masih tahap pengembangan, jadi untuk sementara saya administrator untuk memanajemennya. Jadi kita coba ya register ya. Saya akan logout dulu ini, atau saya pakai browser lain, Firefox. Oh, nggak bisa ya, karena saya pakai localhost. Sorry. Jadi karena saya pakai localhost, jadi saya harus logout di sini. Karena kita bukan online ya. Yang online tadi agak lambat. Di sini saya coba sign up. Nah, ini kita bisa regis. Contoh saya ingin regis ya. Namanya Yula, contoh. Passwordnya saya ingin kasih password saya itu
coba saja ya. Nah, kita juga diminta untuk memasukkan nomor HP, dimana untuk verifikasi bahwa akun itu sudah disetujui akan terdapat notif yang diberikan nantinya. Contoh saya masukin nomor saya di sini sesuai dengan format ya. Di sini 628. Oke, saya sign up. Nah, saya berhasil melakukan sign up. Tunggu balasan WA untuk aktivasi akun. Oke, saya akan login sekarang sebagai Irman J. Kevin, yaitu administrator. Nah, saya dapat melihat user yang ingin melakukan registrasi di sini. Nah, saya dapat menyetujui si user ini sehingga dia dapat melakukan login. Bagaimana caranya? Di sini saya dapat melakukan centang ini. Nah, otomatis UI ini akan warnanya akan warna merah, artinya dia sudah terdaftar sebagai user. Tapi kita juga akan berikan notifikasi pada UI ini dengan cara kita klik ini untuk langsung ke WhatsApp. Ini adalah WhatsApp saya. Nah, jadi otomatis akan memberikan pesan kepada si Yula. Tuh. Oke. Seperti itu. Nah, kita sekarang sudah bisa hapus ya. Sini juga ada fungsi ini. Fungsi untuk export. Orang-orang yang melakukan register bisa langsung jadi TXT, Excel. Oke. Sekarang saya akan logout dan login sebagai Yula karena Yula sudah bisa login. Nah, sudah bisa login ya. Sudah diberikan profile khusus. Sama tasnya cuman ada satu fungsi atau satu menu yang tidak ada, yaitu menu user, karena Yula ini hanya sebagai user, bukan administrator seperti Irman J. Kevin tadi. Dan kalendernya juga kalender pribadi, yang artinya kalender yang ditandai oleh Irman J. Kevin tidak akan kelihatan di sini. Ini adalah kalender pribadi Yula. Saya bisa menandakan apa saja dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu. Ya, saya juga bisa melakukan post, sama saya bisa menghilangkan public unpublicnya. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.